Halo teman-teman, hari ini aku mau bikin kastengel pakai 3 bahan aja, oke? Di sini aku pakai ini, aku udah siapin 150 gram butter. Untuk butternya aku pakai ini ya teman-teman. Jadi 150 gram butter golden crunch ditambah 200 gram mentega royal palmia. Jadi untuk pakai butter dan margarinnya saya pakai 350 gram, 150 gramnya butter, 200 gramnya ini ya. Nanti ini saya masukin ke sini, kita campur di dalam baskom. Kemudian ini kita aduk sampai halus seperti mayones, baru kita masukin tepung terigunya. Nah, untuk tepung terigunya saya pakai 500 gram. Saya juga pakai 2 sendok makan susu bubuk full cream. Nah, kalau teman-teman mau pakai vanilla boleh ya, dikasih sedikit perisa vanilla. Nanti saya juga mau kasih perisa vanilla butter setengah sendok teh. Saya pakai ini juga ya teman-teman, setengah sendok teh, biar nanti kuenya tambah wangi. Untuk bahan pelengkapnya kita di sini tentu aja pakai keju ya teman-teman. Ini kejunya ada 260 gram. Jadi nanti saya pakai sebanyak 250 gram. Saya sisain ya nanti saya sisain sekitar 20 gram deh untuk topping di atasnya. Oke, ini kita eksekusi dulu ya. Ini kita campur ke sini, terus kita aduk seperti mayones sampai halus. Masukin kejunya, masukin tepung terigunya, lalu siap kita cetak. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah teman-teman, ini menteganya margarinnya udah saya masukin ya. Ini udah saya campur pakai butternya. Ini mau saya lembutin dulu ya. Saya nggak pakai mixer, tapi saya cukup pakai ini aja ya, whisker aja ya. Ini kita lembutin dulu. Sampai tercampur rata. Nah teman-teman, ini udah kita aduk rata kayak gini ya. Terus ini saya mau masukin 2 sendok makan penuh ya susu bubuk. Jadi ini susu bubuknya kita masukin, terus kita aduk kembali. Ini kita nggak pakai telur ya teman-teman, tapi nanti hasilnya ini akan super duper renyah karena ini saya pakai untuk resep jualan saya. Dan ini pun saya bikin karena saya kebetulan ya ada orderan kastengel. Ini sebenarnya orderannya udah lama karena saya baru sempat bikinin, jadi saya bikinin sekarang ya. Nah ini untuk kejunya untuk kejunya aku mau pisahin sedikit dulu ya teman-teman. Aku pisahin segini untuk nanti topping di atas sekitar 50 gram ya. Jadi ini yang kita pakai sekitar 200 gram. Kalau teman-teman kejunya mau lebih murah, beli di toko bahan kue ya teman-teman. Dia biasanya ada yang repack gitu ya, yang kiloan. Itu harganya jauh lebih murah. Nah ini kita aduk. Setelah keju masuk, kita masukin tepung terigunya. Untuk tepung terigunya kita masukinnya bertahap ya teman-teman. Oh ya, ini tangan saya udah dicuci ya. Pokoknya setiap mau masak, mau bikin kue yang berhubungan dengan makanan, itu kita harus cuci tangan ya. Apalagi zaman sekarang ya, nggak bikin makanan pun kita harus rajin cuci tangan karena banyak virus. Nah ini kita aduk sampai dia tercampur rata. Untuk tepung terigunya saya masukin 3 tahap ya. Ini baru tahap pertama. Nah ini saya masukin lagi ya yang kedua.
Biasanya kalau yang kedua dan ketiga dia nanti otomatis sudah berat ya. Nanti kita kalau yang ketiga udah berat, kita aduk pakai tangan. Oke, ini saya aduk dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini udah yang kedua udah saya aduk rata. Ini saya mau masukin yang ketiga. Nah untuk yang ketiga ini kayaknya udah nggak bisa diaduk pakai spatula atau whisker ya teman-teman. Jadi ini saya akan aduk pakai tangan ya, sampai dia kalis dan bisa dibentuk. Oh ya, sedikit tips dari saya ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau nanti tekstur kejunya dia renyah, sebaiknya 1 hari sebelum membuat kastengel teman-teman parut dulu kejunya ya teman-teman, parut dulu, terus simpen di dalam kulkas. Jadi nanti kejunya tidak terlalu lembab, nanti dia akan kering. Nah ini kita ulangin sampai nanti dia tercampur. Kita ulangin dulu ya teman-teman, biar enggak kelamaan videonya. Nah teman-teman, ini udah saya aduk sampai seperti ini ya teman-teman adonannya, sampai udah bisa kita bentuk tuh, lanjut ya. Ini biarpun nggak pakai telur tapi nanti hasilnya mantep pokoknya, kalah ya kayak yang di bakery itulah, pokoknya kayak kue mahal hasilnya. Karena ini kastengel saya laku banget, saya terus terang aja ya, ini kue kering kastengel saya super duper laku. Karena apa? Karena mereka bilang enak, renyah, dan pokoknya enak lah. Ini saya mau cetak ya teman-teman, karena ini pesanan orang, jadi saya mau pakai cetakannya saya beli di toko bahan kue ya, murah. Satu set itu harganya 8 ribuan. Tapi kalau teman-teman mau dipotong-potong pakai pisau gitu, nanti kita pipihkan di sini ya. Kita pakai plastik, biasanya aku pakai plastik, nanti aku rolling pin atau aku gepengin pakai tangan, aku pipihin, terus aku cetak. Biasanya setelah cetak aku masukin ke loyang. Jadi loyangnya enggak aku kasih margarin lagi ya, jadi langsung loyangnya langsung aku masukin ke loyang, enggak tanpa dioles margarin. Oke, ini saya mau cetak dulu ya teman-teman. Ini saya ambil sebagian dulu ya. Untuk ketebalannya itu sesuai selera ya teman-teman. Kalau teman-teman suka yang tebal ya monggo agak tebelan, kalau teman-teman senang yang tipis ya tipis tuh. Kayak gini udah kelihatan ya cantik. Ini kita mau cetak dulu. Nah teman-teman, untuk cetakannya aku pakai cetakan kayak gini ya. Kalau misalnya nanti takut lengket, boleh dicelup ke tepung terigu dulu baru kita cetak. Tapi di sini aku mau langsung aja ya teman-teman. Ini mau aku langsung cetak dari sini ke sini. Nah, dia langsung nempel ya. Biasanya aku sisipin dulu. Nah ini biasanya aku dorong satu-satu, pelan-pelan ya teman-teman, biar dia enggak patah. Nah nanti hasilnya kayak gini ya. Tuh, hasilnya kayak gini. Terus ini kita tata di atas loyang, sorry kita tata di atas loyang ini ya teman-teman. Oke, ini kita cetak dulu sampai habis ya, sampai loyangnya terisi penuh. Ini aku mau cetak dulu ya teman-teman sampai habis. Untuk ketebalannya sekali lagi sesuai selera ya. Kalau aku senangnya tebalnya segini ya, hampir 2 cm. Segitu ya teman-teman tuh. Oke, kita lanjut cetak dulu ya. Nah teman-teman, dari 500 gram tepung terigu tadi ini kita dapat hasilnya 2 loyang besar ya. Ini aku dapat hasil 2 loyang besar plus 1 loyang yang kecil. Nah ini sebelum aku masukin ke dalam oven, nanti aku oles dulu pakai kuning telur ya. 2 butir kuning telur, 2 sendok minyak sayur,
itu kita aduk rata, terus kita olesin ke masing-masing cookiesnya ya. Setelah kita olesin ke masing-masing cookies, jangan lupa kita beri topping keju parut. Oke, ini saya mau olesin dulu ya. Nanti setelah kita oles semua sampai rata, baru kita masukin ke dalam oven. Oh ya, jangan lupa ovennya dipanaskan dulu 10 menit sebelumnya. Kita panggang pakai api atas bawah selama 20 menit kurang lebih ya. Tapi nanti tergantung tingkat kepanasan oven masing-masing juga ya. Nanti kalau misalnya dia sebelum 20 menit sudah golden brown dan kejunya sudah berwarna coklat, itu berarti udah matang ya. Sambil tengok-tengok juga, karena di sini saya pakai oven gas, jadi saya patokannya 20 menit. Kalau untuk oven listrik biasanya 13 sampai 15 menit ya, api atas bawah di suhu 150 derajat Celcius atau boleh juga 140 derajat selama 15 menit, api atas bawah. Oke, ini kita mau oles dulu ya. Kita mau beri topping dulu. Nah, teman-teman, ini adonannya mau saya kasih ini ya. Saya mau olesin pakai kuning telur. Ini saya di sini pakai 3 butir kuning telur. Terus saya kasih 3 sendok makan minyak sayur, setengah sendok teh susu kental manis. Itu kita aduk ya. Kita aduk sampai rata. Terus ini kita mau olesin di atas kuenya. Begini ya, kita olesin satu-satu. Nah, terus kita kasih topping keju di atasnya. Untuk topping di atasnya mau banyak mau sedikit sesuai selera aja ya. Kalau saya sih biasanya maunya banyak ya, biar nanti hasilnya bagus. Kalau kejunya banyak nanti dia lebih ini ya, lebih menarik hasilnya. Nah, kira-kira kayak gini ya teman-teman. Ini kita oles kuning telur semua sampai semuanya teroles ya. Terus kita kasih topping keju di atas seperti ini ya. Nanti kalau udah kayak gini semua, siap kita panggang. Jangan lupa ya, ovennya dipanaskan dulu 10 menit. Kita oles dulu ya. Nah teman-teman, ini udah aku topping semua ya. Untuk loyang yang pertama ini mau aku panggang di suhu 130 sampai 140 derajat, api atas bawah. Aku panggang selama ini 20 menit, 20 sampai 25 menit kurang lebih, karena aku pakai oven gas. Jadi nanti sistemnya aku lihat-lihat ya, kalau dia sudah agak kecoklatan dan golden brown, kira-kira udah matang, baru diangkat. Karena kalau oven gas itu kita nggak bisa patokan sama waktu ya, waktunya itu 20 menit, tapi tetap harus dilihat-lihat karena oven gas saya oven gas manual, bukan oven gas otomatis. Nah, untuk oven listrik pakai suhunya saya saranin di 130 aja ya, 130 api atas bawah selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Karena kalau 150 itu dia kayaknya cepet angus gitu, kepanasan. Oke, ini kita panggang dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini udah matang ya. Ini udah loyang kedua. Nah ini saya lagi susun di dalam toples kayak gini ya. Ini kita susun seperti biasa ya teman-teman. Ini kita lapisin pakai silikate, terus kita susun, nanti kita tutup. Jangan lupa nanti kita kasih stiker di sini ya. Ini tuh
yang jelas rasanya enak, gurih. Ini saya ambil satu. Ini teman-teman. Kayak gini teman-teman. Ini juga langsung yang belakang. Itu pokoknya kenyang banget nih. Ini saya cobain dulu. Dia matang ya, dia matang renyah, pokoknya enak banget. Kalian harus coba ya di rumah. Ini super dupernya hanya pakai 3 bahan ya, nggak pakai telur. Untuk adonannya kita telur cuma pakai buat olesan di atasnya aja. Ini rasanya enak, renyah, pokoknya bikin ini deh, nagih. Ini bisa kalian jadikan untuk ide jualan ya. Kalau kalian mau pakai full margarin bisa banget ya. Itu kembali lagi ke selera masing-masing. Oke, ini saya packing dulu teman-teman. Nah teman-teman, ini hasilnya ya dari 500 gram tepung terigu yang tadi saya adonin. Ini saya dapet 2 toples ukuran 500 gram plus ini sisaannya ya segini aja. Ini buat jatah preman. Nah ini saya jual dengan harga Rp100.000 ya, 1 toples ukuran 500 gram. Ini saya jual satunya Rp100.000. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai full margarin, teman-teman bisa jual di bawah 100 ya teman-teman. Kisaran 60 sampai 70 ribu. Nanti ini seperti biasa ya, tuh cakep kan? Ini bagus banget ya, ini renyah banget kastengnya tuh, bagus ya. Ini pokoknya super renyah, super keras. Kalian silahkan coba ya teman-teman, resepnya dijamin ini bakalan laris untuk ide jualan kue kering lebaran nanti. Nah teman-teman, sekian aja ya video dari saya. Semoga apa yang saya share bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dicoba ya, karena ini adalah iseng-iseng yang menghasilkan, dan ini bisa dijadikan buat ide usaha teman-teman kalian semua. Terima kasih sudah menonton video